Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Nih kita lagi review kapal selam. Disebutnya apa nih? Sama dengan narasumber Padika ya. Padika Oki. Ya Pak. Iya, ini kalau nama Jelaskan aslinya, sistemnya, nama kapalnya dulu Pak. ya, ini model 1:177 dari submarine-nya USA, namanya SSN 21 Seawolf. SSN 21 Seawolf ya. Ya, Oke. ini serinya. Ini skala 1:177, jadi panjangnya hanya sekitar 60 cm. Sekitar 60 cm ya. Yep. Boleh dibuka Pak untuk sistem dive-nya seperti apa gitu. Oke. Saya buka ya. Boleh. Ini komponen utamanya seperti ini. Komponen utamanya seperti ini. Ini namanya WTC atau water tight cylinder atau water tight chamber. Water tight chamber. Oke. Yang ini ya guys ya, tabungnya ya, sorry. Iya, ini tabungnya sangat kedap air, bahkan untuk tekanan tinggi sekalipun dia bisa menahan. Oke. Kalau di sini untuk penghubungnya pakai kuningan ya. Iya, ini intinya semua harus tahan terhadap air supaya dia nggak korosif. Terus ini ada seal sini untuk menjaga air masuk ke dalam sini. Oke. Jadi full seal dia. Full seal. Dan sini menggunakan metode magnet ya Om ya. Ya, ini menggunakan magnet supaya untuk mempermudah proses bongkar pasang. Oke. Misalnya seperti ini. Boleh. Oke, misalnya seperti ini. Nah, langsung lepas. Oh iya. Selesai. Komponen utamanya. Ya, jadi ini pakai motor beras 370 ya? Iya, ini motor beras untuk main propulsion, juga untuk water pump. Water pumpnya. Ya. Oke, dan di sini untuk yang dibungkus putih ini ISC ya. Yep, ini ISC untuk motor penggerak utama. Di sini juga ada ISC, tapi di dalam sini posisinya itu untuk water pumpnya. Water pumpnya. Dan di sini pakai servo 2 ya untuk elevator sama rudder ya. Oke, benar ya. Oke, micro servo. Micro servo. Ini balonnya buat apa nih Pak ceritanya Pak? Ya, ini sebenarnya prinsipnya sama persis dengan kapal selam yang asli. Jadi dia mengandalkan perbedaan volume udara. Jadi kalau dia mau kondisi menyelam, ini diisi dengan air supaya volume udara di sini berkurang, sehingga kehilangan biaya supaya dia bisa tenggelam. Oh, supaya bisa tenggelam. Jadi balon ini fungsinya buat isi air ya? Diisi dengan biar air. Dia tenggelam ya. Dan di sini tekanan sangat tinggi nanti. Tekanannya, oke, betul. Karena di sini benar-benar di seal ya teman-teman. Ya. Jadi di sini Seal sangat rapat. soal Air nggak boleh masuk. Nah, kuncian sini. Jadi water inlet dari si pump ini untuk isi balon ada di sini belakang ya. Intake-nya. Nah, ini intake-nya. Jadi satu dengan outtake juga. Oh, jadi satu dengan outtake situ ya, dua arah. Dan ini untuk receiver-nya Pak. Nah, ini kunci utamanya memang. Jadi zaman sekarang kan kita radio itu transmitter semuanya sudah 2,4 GHz. Sedangkan remote 2,4 GHz itu sangat sulit untuk menembus air. Paling hanya bisa 10 sampai 15 cm kemudian hilang sinyal. Nah, ini kita pakai yang relatif low frekuensi. Kita pakai 433 MHz. Oh, berarti pakai low frekuensi ya? Ya. Idealnya pakainya 27, 70, 72 MHz, tapi karena sudah susah di pasaran dan remote-nya juga tersedianya sudah 2,4 GB, mau nggak mau ini masih ada barangnya. Masih ada bisa digunakan. Ini saya pakai immersion. Easy banget. Jadi ini udah kita tes ya di video sebelumnya buat dive-nya di kolam ini 1,5 meter ya kurang lebih tadi dalamnya. Terus sudah dicoba tes juga jaraknya ketika dia dive di dalam 1,5 meter sampai ke ujung sana masih connect, masih aman. Dan ini remote yang digunakannya. Pakainya Radio Master Ya. seri boxer. Serinya boxer ya. Ini coba saya keluarin ya. Boleh. Ada ini. Nah, seperti ini. Oke, remote-nya multi ya. Radio Master boxer. Pada dasarnya ini sudah multi protokol. Cuma hanya karena bawaannya 2,43, sedangkan kita butuhnya 433 MHz. Maka saya pakai modul eksternal.
Oh, pakai modul Astral. Iya, ini pasangannya satu merek yang sama. Immersion ZUAF. Oke, sorry bisa dilihat. Ini untuk modul di belakang remote-nya ya. Ya, coba saya pasang ya. Boleh. Nah, seperti ini jadinya. Oke. Ya, pakai UHF ya jadinya. Untuk kontrol biasa ya Pak ya, sama kayak RC pada umumnya ya. Iya, ini memang saya pakai yang multi channel karena supaya kita banyak pilihan untuk menentukan mana yang mau dijadikan pompa, mana untuk dijadikan surface drive. Nah, ini tetap standar mode 2 yang digunakan. Di sini untuk throttle, oke. Di sini untuk elevator, di sini untuk rudder. Oke. Nah, kemudian untuk control diving sistemnya saya menggunakan tombol ini. Untuk kontrol Three position switch ya. Itu dive di sini untuk aktifkan pompa ya, yang ngisi air di dalam latex ini ya guys. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi ini posisi dive in, ini netral, ini dive out. Oh gitu. Mau coba digerakkan? Boleh, kita coba. Ini kita coba nyalain transmitternya. Ya, silakan nyalain Pak. Welcome to HTX. Throttle warning. Oke, cukup sambungin soket aja ya. Iya, ini kabel power aja. Oke, untuk yang ISC yang digunakan ada standarnya nggak Pak? Berapa ampere gitu Pak? Disesuaikan aja karena ini motor beras, jadi tidak perlu menggunakan ISC yang brushless dan ini juga ampere sangat kecil. Oh gitu, ampere kecil udah cukup ya? Iya. Kita pasang lagi ETC-nya. Kuncinya kabel selam di sini ya Pak ya, di WTC-nya ya. Jantungnya di sini. Jantungnya di sini. Jantungnya paru-parunya di sini semua. Jadi ini hanya cuma full aja guys, hanya casing aja. Ini harus sangat rapat sekali nih. Air nggak boleh masuk sama sekali. Pakai seal dan juga di bawah. Kita tes lihat gerakan servonya ya. Ya, kita tes. Ini Ini untuk rudder, rudder, ini untuk elevator. untuk elevator. Mau coba langsung pasang di sini. Jadi ini untuk elevatornya dan ini untuk rudder ya. Iya. Sistemnya maju mundur. Nah, kita akan tes fungsi. Ini juga kalau mau lihat juga bisa. Oh gitu. Oke, kita lihat seperti ini aja guys. Jadi karena tabung ini ada udara, jadi untuk menenggelamkannya pakai pompa ya, dengan mengisi latex tadi ya Om ya. Saya mulai ya. Oke, siap. Nah, lihat nih balonnya mulai menggelembung. Oke. Mau di pause dulu. Oke. Lanjutkan. Ini mulai menyedot. Ya, itu terlihat balonnya sudah makin terisi dengan air. Oke. Dia semakin tenggelam. Ya, ini butuh waktu memang. Karena tekanan sangat tinggi di dalam. Tekanan sangat tinggi ya. Oh iya. Iya, sebentar. Ya, dideketin aja sih. Jadi ini ketika lateksnya udah terisi air ya guys ya. Ini tenggelam guys. Ini karena posisinya tanpa balas, jadi beratnya belum sesuai. Stabil ya. Oke, overall udah tenggelam ya. Turun. Oke. Turun ya guys ya.
kita naikin lagi. Ya, seperti itu. Dan ini proses pembuangan airnya. Ya, ini sekarang udah ada Pak Dika sama Om Kai Hendriana dari Kai Craft ya. Jadi kesulitannya apa aja nih Om buat bikin kapal selam ini Om? Dari Pak Dika dulu mungkin bisa jawab. Oke, dari saya dulu ya. Oke. Kesulitan pertama karena ini model SSN 21 Seawolf ini sudah tidak tersedia di pasaran Indonesia. Oh, untuk unitnya nggak tersedia di Indonesia ya? Jadi ini saya cari sampai ke beberapa negara sebenarnya. Sampai ada di Inggris, ada di Swedia, Italia, Meksiko, sampai ke Amerika. Akhirnya ujung-ujungnya dapatnya dari Cina lagi. Oh, ini dapatnya dari Cina ya? Dari Cina untuk lagi. unit full ininya aja ya? Iya, ini saya pemesanan sekitar 1 bulan. Pemesanan sekitar 1 bulan. Oke, kesulitannya berarti dari pertama. dapat tuh. Oke, lanjut kedua. Terus yang kedua, ini tadi receiver yang frekuensi rendah ini yang 433 MHz dengan modul ini. Modul ini ya, oke. Ini juga sudah tidak diproduksi sejak tahun 2014. Oh, udah discontinue 2014 ya? Ya, itu yang menjadi tantangan tersendiri karena saya harus berburu nyari orang yang masih punya stok. Masih simpen UHF itu ya? Iya. Karena sekarang udah 2,4 GHz ya yang kita tahu ya? Oke. Terendah tuh sekarang pakai 900 MHz. Oke, dan ini kita pakai. Ini memang untuk long range. Jadi kalau ini sebenarnya di pesawat untuk terbang jarak jauh. Oh gitu. Cuma masih UHF gitu aja ya? Iya. Oke, sama kesulitan paling untuk perakitan WTC aja tadi ya? WTC di sini ya ini lebih banyak setting dan trim ya. Jadi kadang kita nggak langsung dapat settingan yang tepat, jadi butuh proses. Oke. Ya, dibantu dengan bersama-sama dengan tim juga, dengan Om Kai. Iya. Nah ini cuma itu aja ya Om ya. Nah, kali ini kita bicara sama Om Kai untuk builder pembuatan ininya ya, kapal selamnya. Oke, gimana Om Kai prosesnya buat finishing kapal ini Om? Prosesnya sendiri kan lambung itu 3D. Oke. Base-nya adalah plastik sebenarnya. Cuma karena kita ada kekhawatiran untuk daya tahan dan lifetime materialnya, makanya kita inlay lagi dengan fiberglass. Fiberglass bagian dalamnya. Jadi ini di-inlay lagi dengan fiberglass ya, teman-teman. Ini Fiberglass untuk dan epoxy ya. Epoxy ya. Nah, epoxy fiberglass bukan polyester. Ini 3D sebenarnya, ini 3D. Oh, ini bentuk 3D juga. Ya, 3D. Sebenarnya bisa bikin dari kayu, dari triplek juga bisa. Cuma kembali karena ini submerged atau submarine atau kapal selam ya, kita consider ke material yang memang sudah waterproof tanpa di waterproof. Tanpa di waterproof, betul ya. Lebih larinya sih ke sana sih. Sudah solid ya. Iya. Dan ini Nah, yang ketika kita consider pembuatan kalau di perahu apa ya, lambungan. Kalau di kapal selam namanya sel. Nah, selnya itu lebih ke berapa sih volume yang harus didapat. Kemudian kira-kira efek udara masuk ke lambungnya berapa, kemudian balasnya nanti berapa, kemudian ya semuanya harus perhitungkan ya? dihitung dengan hati-hati sampai dengan jumlah lubang di sini, posisi lubang-lubang di sini ini yang menentukan efektivitas dia timbul dan tenggelamnya. Jadi di bawah ini juga sama. Ya, kalau ada di sini. Ya, jadi memang tidak asal dibolongin gitu kan. Tidak asal dibolongin. Dapat perhitungannya ya. Iya, kita harus sebelah mana potensi angin, udara masuk ke dalam lambung seberapa. Nah, jadi efektivitas dari si pompa jadi diving sistemnya adalah memompa air dan angin. Ke dalam balon ini. Nah, tetapi karena
kita sudah hitung volume udara di dalam sini, di dalam lambung, udara terperangkap berapa dan lain sebagainya, sehingga si balon ini tidak harus sampai melar maksimum atau terisi penuh, dia harus tenggelam dan harus dikempesin maksimum, tidak. Jadi pergerakan ini hanya minimum sekali, hanya kecil ya, karena dari konstruksi lambungnya ini benar-benar tipis dan kuat. Ya kan, kalau lambungnya ini misalkan dibuat dari material lain, mungkin efeknya walaupun bentuknya sama, tapi karena volumenya berbeda, efeknya juga akan berbeda. Ya, jadi antara mungkin lambung satu atau sel satu dengan sel yang lainnya, walaupun kelihatannya sama, kemungkinan juga berbeda. Iya. Nah, untuk propulsionnya semuanya konektor kita menggunakan partnya kita menggunakan kuningan, kemudian konektor kita pakai magnet. Nah, ini misalkan untuk propeller kita juga pakai magnet. Nah, jadi ini kita ada selipin magnet, drive blocknya ambil 2, ke sini, jadi tinggal klik gitu aja. Nah, ini juga sama, ini magnet. Misalkan ini kan, nah ini juga magnetnya semua, sebenarnya magnetnya semua. Gimana supaya waterproof? Nah, ini waterproofnya di sini ada seal, kemudian untuk lever hanya sepanjang ini aja karena ini udah epoksi. Iya. Ya, semua masuk ke sini. Jadi mengadopsi kayak pesawat sih, elevator, kemudian radar. Ini propeller. Sebenarnya sistemnya jadi yang lebih sulit sini aja. Ini juga sebenarnya sederhana. Ini hanya motor, kemudian speed control, kemudian servo 2, kemudian ini pompa di sini, kemudian baterai sama receiver. Udah itu aja sih sebenarnya, simple. Ya. Sistemnya sih simpel, cuma hanya untuk perhitungan volume yang didapat antara ketika dia tenggelam dan timbul, berapa sih udara yang harus dipompa, berapa sih udara yang dikeluarkan, berapa sih air yang harus dimasukkan, berapa yang dikeluarkan. Nah, seperti itu. Nah, nanti kontrolnya di trigger seperti ini, berapa sih harus berapa klik. Nah, ini kan misalkan ini kondisi. Nah, ini lagi diving, berarti dia menghisap air ke sini. Nah, lihat dia kan akan mengembang. Nah, ini kita kempesin. Nah, aktualnya bukan hanya angin, air juga kepompa di sini. Nah, yang harus kita uji karena kita nggak punya alat yang canggih untuk berapa tekanannya dan lain sebagainya, kita jadi masih pakai manual aja, pakai feeling berapa klik gitu kan. Nah, trial berapa klik misalkan ini dia netral, dia ke bawah itu. Nah, ini berapa klik, kita balik normal, dia akan bekerja di hold, ini ke atas, begitu aja sebenarnya. Kontrol lainnya sama, ini throttle maju mundur, ini radar kiri cutter, ini reflector naik turun, itu aja sebenarnya. Dan perlu diketahui guys ya, jadi ini cuma kit aja ya Om ya. Jadi memang benar-benar murni plastik, dan untuk assembly di bagian namanya propulsion ya. Iya. Itu benar-benar Om Kai handmade ya. Iya. Nah, ini. Nah, boleh dimainin Pak radar sama elevatornya Pak. Elevatornya. Oh ya, oke. Jadi risetnya berapa lama nih kira-kira Om? 3 bulanan ya? Iya, 3 bulan. Terutama yang paling susah adalah begini. Tantangan kita adalah nyari frekuensi yang sesuai. Oh, frekuensi untuk di dalam air ya. Dikatakan sama Pak Dika, kita belajar, saya komunikasi dengan komunitas submarine di Eropa, juga di Amerika. Mereka biasanya pakai 73 atau 75 MHz. FM kalau orang kita bilang. Iya, kan. betul. Cuma masalahnya di Indonesia nyari yang produk itu yang baru hampir nggak ada. Ataupun mereka barang-barang itu yang sudah pasang juga mereka simpan kan, nggak mungkin juga dijual kan. Kalau kita pinjam juga nggak mungkin karena juga kita mau pakai ini gitu kan. Nah, akhirnya saya cari radio kekinian yang bisa mengadopsi modul frekuensi untuk low frekuensi ini lah. Ketemulah radio master itu, boxer, karena itu multi protokol. Artinya ini transmitter ini bisa dikonekin ke puluhan receiver. Jadi receiver apa aja bisa, karena ini multi protokol. Dengan catatan 2,4 giga. Nah, karena kepulauannya submarine kita butuh low frekuensi. Sebenarnya kita gambling juga. Saya hanya punya basis informasi
dan teoritikal menggunakan 433. Tapi secara analisis mendalam saya juga tidak punya kemampuan dan kapasitas ke arah sana. Akhirnya saya sedikit keberanian, oke, kita beli modul kayak gini ini yang cocok dengan radio ini. Akhirnya ketemulah merek ini. Sebenarnya rekomendasi yang pertama bukan mereknya ini, cuma karena memang discontinue, udah nggak dijual lagi. Akhirnya oke, nggak apa-apa, kita merek lain. Akhirnya ketemu ini, kita coba sih, ternyata matching. Nah, pengetesan pertama itu hanya 10 cm, 20 cm ya, Pak. Nah, kita udah happy tuh. Nah, kan takutnya alih-alih nyampe ke situ ketimbang 5 cm, 10 cm kok mati gitu kan. Iya, betul. Nah, kita lebih puasnya hari ini karena target kita 1 meter sudah terlampaui karena ini kedalaman kolam itu 1,5 meter tadi ya. Kita coba di sana tadi. Ini udah happy tuh. Terus kita bagaimana range-nya? Kita udah coba tarik ke belakang, ada sekitar 100 meteran dia masih tetap connect. Nah, artinya dengan radio ini, dengan satu radio ini Anda bisa main 2,4 GHz, Anda bisa main mobil-mobilan, perahu-perahuan, pesawat-pesawatan gitu kan. Nah, ditambah dengan modul ini, itu bisa untuk submarine. Kelebihannya itu aja, Pak. Dan untuk aero bisa long range. Bisa long range. Nah, jadi kita cukup gambling di sini ya, gitu kan. Karena kalau nggak salah mungkin nanti dikoreksi, mungkin kita lah yang pertama yang combine untuk submarine itu menggunakan 433. Nggak tahu, klaim saya bisa juga salah gitu kan. Tapi sepengetahuan saya sepanjang hobi RC submarine, mereka belum pernah menggunakan frekuensi ini. Yang digunakan adalah 73 atau 75. Nah, kita coba nih 433 basic teori dengan kemampuan saya yang terbatas. Akhirnya saya berkeyakinan, cobalah kita coba gitu kan. Alhamdulillah sih berhasil ya. Tadi video tesnya udah nanti aku sertain nih guys ya. Jadi intinya kunci di submarine itu di frekuensi ini ya Om ya. Ya, pertama yang harus adakan harus menentukan radio atau frekuensinya dulu apa. Betul. Karena kamu bikin sel, bikin lambung, bikin propulsi secanggih apapun kalau nggak bisa dikontrol, kontak remote controlnya jadi tidak ada. Oh gitu. Iya kan, kita harus gain dulu, penuhi konteks remote controlnya. Nah, kalau udah ketemu konteks remote controlnya, tinggal kita tentukan mau bikin apa ini kan. Nah, ini kan kebetulan kalau kapal selam, nah nanti baru tuh konsep radionya udah kedapat. Sekarang konsep diving systemnya. Nah, diving system. Nah, diving system atau WTC. WTC itu water tight cylinder, ya silinder. Nah, ini sebenarnya kabung kaca, bukan kabung mika, polikarbonat. Namanya polikarbonat ya, polikarbonat. Nah, part-part plastik ini sebenarnya 3D semua. 3D printing. Ini 3D printingan semua. Jadi ini mudah didapat semua. Komponen ini bisa dibikin dan mudah dapat. Bahkan motornya pun 319 ini sederhana sekali. 390 ya? 370 370 ini. Ya 370 ya. Ya motornya sangat kecil sekali. Cuma pompa saya yakin di kita juga banyak. Yang spesial adalah menentukan volume dari lambung ini. Berat semua kompartemen ini. Itu saja sih ibaratnya. Anda salah sedikit di situ, efeknya akan sangat pengaruh. Terus untuk fitur file save tadi udah kita coba ya guys ya. File save kita udah. Jadi kalau lost koneksi atau ini jadi wajib ya. Ini jadi wajib. Jadi jangan, walaupun kita udah coba kemampuan tapi yang namanya siapa yang tahu ya. Kita kalau lagi main asli siapa yang tahu, apalagi kan nanti main kan bukan di kolam renang kan. Nah, kalau radio itu kita matikan atau tiba-tiba sinyal hilang, semua kontrol propulsion semua mati. Yang bergerak hanya satu, ya adalah pompa. Untuk diving system, which is ini pompa. Nanti pompa dia akan isi udara ya, membuang semua air di sini. Jadi dia akan floating, mumbul ke atas lagi ya. Jadi kita akan mengetahui lokasi di mana. Jadi main seperti apa gitu kan. Mungkin itu saja tantangannya adalah dari mainnya karena nggak kelihatan. Upgrade-nya adalah upgrade ke depannya mungkin kalau kamera konteks submarine-nya tidak relevan ya kalau dikasih kamera. Tapi kalau untuk asik-asikan jadi asik kan melihat underwater kan. Cuma gitu nanti efeknya adalah bobot dari kameranya itu berapa? Apa ngefek tidak? Iya, ukurannya, bentuknya, posisinya itu. Tapi yang saya sarankan untuk upgrade-nya adalah sensor. Put sensor di sini. Sensor itu
untuk menjaga level kedalaman air. Level kedalaman air, terus apa lagi, Pak? Satu lagi untuk stabilisasi. Stabilisasinya. Jadi, kalau seperti di pesawat itu ada flow ya. auto leveling, jadi dia kondisi maju. Kalau dia up sendiri dia akan level. Oh Down gitu. akan level. Nah itu yang dikendalikan di kontrol sistemnya. Tapi kalau sensornya terhadap permukaan di dasar itu akan selalu menjaga kedalaman yang selalu konstan terhadap permukaan di bawahnya. Hold altitude ya, kurang lebih kalau di kalau hampir mirip dengan altitude. Karena kan di air tetap juga ada arus kan. Arus betul. Tetap ada arus kan gitu. Paling yang harus kita kembangkan itu aja ya Om ya. Tapi untuk saat Nah, ini jadi kalau untuk main, jadi pertanyaannya begini, pertanyaan saja begini. Bisa nggak ini dimainkan di media air asin? Saya bilang bisa. Oke. Tapi kalau pertanyaannya bisa nggak dimainkan di laut? Laut. Saya bilang untuk ukuran seperti ini tidak bisa. Nggak proper. Nggak proper. Karena mungkin cemplungin di situ, tunggu 5 menit mungkin udah jarak 50 meter dari kita gitu kan. Nah, akan udah terbawa arus, ombak dan lain sebagainya. Nah, Pasti. kalau untuk dimain di air laut propernya seukuran sekitar 50 inch lah, sekitar 50 inch, meter 40-an, Semeter meter 20 ke atas lah. Nah, minimal itu semeter 20 untuk proper itu bisa ini. Karena kan tenaganya juga bisa lebih gede gitu kan. Ini untuk danau, air tawar, kolam renang masih oke. Ukuran segini dan masih asik. Masih asik. Untuk laut kita butuh yang lebih proper ya, yang lebih gede. Iya. Nah terus nanti ya kalau misalnya ada teman-teman nanya nih, ya misalnya teman-teman, saya punya remote hanya 2,4 giga nih, tapi pengen ngerasain submarine, masih memungkinkan, tapi ada sejumlah keterbatasan. Oke. Pertama ya karena dia punya keterbatasan frekuensi, tidak bisa menembus air, paling hanya tercelup 10-15 menit akan hilang sinyal. Solusinya adalah mengeluarkan antenanya melalui snorkel di atas, dipanjangkan. Jadi memang jadinya si submarine ini tidak bisa menyelam terlalu dalam. Berarti tingginya sesuai ujung antena ya? Yang keluar. Oke. Ya. Jadi konsep submarinnya jadi tidak ada. Tidak ada. Iya. Makanya ada kalangan hobi yang menyebutnya dia suka model submarin, dia pengen RC juga, tapi karena radionya tidak dukung, ada kelasnya sendiri namanya Surface Runner. Nah, kelasnya tadi Surface Runner. Nah, kalau yang kita buat adalah Full submerge. Dia ini full submerge. Airnya benar-benar menyelam dan bukan static dive. Tapi dynamic dive. Kalau static dive itu mungkin kayak tes celup ya. Cuma naik turun saja. Naik turunnya pakai propeller ya? Iya. Harus dengan sambil maju. Kalau ini dia kita tadi udah coba, kita bisa rolling, bisa menukik, bisa begini, bisa sesuaikan dengan struktur bawah seperti main pesawat. Seperti main pesawat. Submarine asli ya? Iya. Disebutnya dynamic dive. Bahkan dari kecepatan dia langsung mumbul ke atas, berarti dari surface langsung tenggelam ke dalam gitu kan. Ya, kita pengen sih berusaha membuat sesuatu yang memang kita pelajari aslinya kayak gimana sih kapal selam gitu sesuai kan. Aslinya ya. Iya. Mungkin. Dengan keterbatasan kemampuan kita, dengan keterbatasan material kita, dengan keterbatasan resort kita coba ingin mewujudkan itu semua. Mudah-mudahan ya setidaknya ini buat pembelajaran kita sendiri. Iya, betul. Itu aja sih. Dan ini bisa dipesan ya Om ya? Iya bisa untuk sekali. order ya. Nanti. Tapi kalau ada yang bertanya secara konsep, secara keilmuan dan menjelaskan dan lain sebagainya, saya tidak ada kesanggupan seperti itu. Tapi kalau tanya ini caranya bikin gimana, insya Allah saya bisa menjelaskan. Tapi kalau tanya ini volumenya berapa, ini harus dibuktikan dengan rumus, saya tidak ada kesanggupan seperti itu. Karena saya orang terapan. Iya, betul. Orang terapan. Jadi nanti kalau ada yang minat sama submarine ini, nanti kita kasih taruh IG-nya Om Kai sama Pak Dika ya. Oke, gitu aja deh Om Kai sama Pak Dika. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sama-sama ya. Ayo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.